Perkenalkan, nama saya Gloria Angelina Liberty, NIM 20104171332, kelas A1 Manajemen. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah e-marketing dengan dosen pengampu Bapak Adi Mursalim. Ya, saya sudah memiliki buku e-marketing. Kenapa saya memiliki buku e-marketing? Karena tugas-tugas dan materi yang disampaikan dosen ada di buku e-marketing, serta untuk menunjang pembelajaran saya di kelas. Tujuan saya mengikuti mata kuliah e-marketing adalah untuk belajar dan mengetahui apa itu e-marketing dan untuk menambah wawasan serta pengetahuan saya tentang e-marketing. Saya sudah menghadiri 7 kali pertemuan mata kuliah e-marketing tanpa absensi sedikit pun. Saya menghadiri kelas e-marketing karena ingin belajar dan bertanggung jawab terhadap mata kuliah yang sudah saya ambil. Saya lumayan aktif di kelas dan saya antusias dalam kegiatan diskusi kelas saat pembelajaran berlangsung. Tugas yang dikerjakan dalam bentuk video record, yaitu meringkas bab 1 dan 2 buku e-marketing, video record Apelio, dan mensubscribe akun YouTube teman sekelas. Isi dari tugas saya yaitu bab 1 dan bab 2 buku e-marketing membahas tentang isi bab tersebut. Kemudian yang kedua, tugas video record Apelio menjelaskan tentang apa itu Apelio. Dan yang terakhir membahas apakah saya sudah mensubscribe akun YouTube teman sekelas. Ya, saya sudah bergabung di Google Classroom. Tugas yang dikerjakan yaitu meringkas bab 1 dan 2 buku e-marketing, video record Apelio, dan mensubscribe akun YouTube teman sekelas. Saya sudah menyerahkan tugas pada sehari sebelum tenggat tugas berlangsung. Untuk berapa nilai yang sudah dinilai dosen, hanya satu tugas yaitu video record Apelio mendapatkan nilai 80. Untuk tugas yang lainnya belum dinilai oleh dosen e-marketing. Apelio adalah perusahaan aplikasi marketplace yang dipasarkan dengan cara afiliasi bertingkat dengan memadukan dua pemasaran yaitu digital marketing dan network marketing. Apelio berisi jutaan produk umum. Itu produk yang biasa ditemui di marketplace pada umumnya dan juga tersedia layanan PPOB. Saya mengetahui Apelio Marketplace dari dosen pengampu mata kuliah e-marketing Bapak Adi Mursalim SEMM. Saya sudah mendaftarkan diri di Apelio Marketplace dan untuk web replika saya adalah https://www.tokoapelio.com Gloria Angelina. Saya tertarik ikut Apelio karena menurut saya Apelio itu menarik dan menghasilkan keuntungan, serta karena tugas dari dosen pengampu mata kuliah e-marketing. Cara kerja Apelio adalah jasa yang menjual produk tanpa syarat apapun, sehingga kamu hanya diwajibkan untuk mendaftar tanpa harus membeli atau memiliki produk yang akan ditawarkan. Setiap afiliator mempunyai link yang disebarkan ke banyak orang. Setiap orang yang download atau mendaftar dari link yang kita bagikan, maka akan menjadi member Apelio kita. Setiap orang yang akan berbelanja atau berjualan, apapun produknya, dan kita akan mendapatkan komisi 10% dari total dari AM atau Apelio margin. Ada 5 marketing plan di Apelio. Pertama, keuntungan mengajak orang bergabung di Apelio. Pada tahap ini di mana kita membangun tim dan merekrut banyak orang. Kedua, dipastikan sudah menjadi afiliator inti. Ini merupakan syarat utama untuk menjadi afiliator di bisnis Apelio. Ketiga, seorang afiliator akan memilih produk mana yang akan dipromosikan. Setelah itu, keempat, mereka akan membuat konten yang menjelaskan mengenai produk tersebut. Kemudian yang kelima,
Pada bagian kolom di deskripsi atau caption akan dicantumkan pula link untuk membeli. Produk yang dipromosikan. Link yang ditautkan pada video tersebut sebelumnya telah diatur agar unik dan dapat dilacak, karena disinilah seorang afiliator dan penjual dapat mengetahui berapa banyak komisi serta transaksi yang bisa didapatkan. Komisi yang ditentukan dalam Affilio yaitu setiap produk mempunyai nilai Affilio margin atau AM untuk bagi hasil afiliator. Cara menghitung komisinya adalah AM dikali 100 dikali persen bagi hasilnya. Setiap orang yang kamu ajak berbelanja dan berjualan, apapun produknya, kamu akan mendapatkan 10% dari total AM atau Affilio margin. Contohnya, Andi, misalnya Andi orang yang kamu ajak menjual atau belanja produk tersebut, kamu akan mendapatkan 10% dari AM yang dikali dengan 100. Misalnya harga sepatu 185 AM, 1 dibagi 101, AM 101 dikali 101.000 komisi. Misal sama dengan 100% dikali 101.000 komisi sama dengan 10.100 rupiah. Makna foto I'm ready for Affilio yaitu menjelaskan jika saya sudah siap untuk program Affilio. Topik pada bab 2 buku e-marketing yaitu tentang tim berpikir atau memikirkan, di mana pada bab ini menjelaskan mengenai apa itu pemasaran. Memahami bisnis strategi pemasaran dalam digital. Strategi pemasaran adalah langkah penting pertama dalam memposisikan merek di pasar dan menciptakan peta jalan untuk mencapai tujuan bisnis. Meskipun banyak sekali jalan yang dapat ditempuh untuk kita mencapai tujuan bisnis tersebut, tetapi kita harus perlu berada di sana, atau bagaimana cara kita untuk mencapai tujuan itu. Semua itu pastinya akan dimulai dengan memahami tantangan bisnis yang dihadapi suatu merek yang akan dikeluarkan. Strategi pemasarannya efektif akan melihat konteks pasar, bagaimana cara mereka mempertimbangkan pilihan yang tersedia dan membuat pilihan penting berdasarkan penelitian dan data yang benar dari pemasaran digital. Pemasaran digital ini menambahkan lapisan teknologi di mana keterlibatan dan optimalisasi berulang ke dalam campuran berbagai macam alat dan taktik yang dibuat. Strategi pemasaran digital sangat empiris dan strategi yang kita buat harus mempengaruhi. Hal ini harusnya dapat diukur dan akan memungkinkan untuk mengoptimalisasikan taktik dan kinerja dalam menciptakan kisah merek, kesan merek yang berharga, serta pengalaman penggunaan luar biasa. Topik bab 3 tentang riset pasar. Dalam bab ini kita belajar pertama mengapa riset pasar online sangat penting untuk setiap upaya pemasaran. Kedua, konsep penting yang perlu kita ketahui untuk mulai melakukan penelitian. Yang ketiga, beberapa metode untuk melakukan penelitian online, termasuk survei, kelompok fokus online, dan pemantauan online. Yang keempat, apa masalah dan jebakan yang harus dihindari ketika meneliti online. Topik bab 4, strategi pemasaran konten. Dalam bab ini kita belajar pertama untuk memahami peran strategi pemasaran konten dalam rencana pemasaran kita. Kedua, untuk terbiasa dengan langkah-langkah yang terlibat dalam mengembangkan strategi pemasaran konten. Ketiga, untuk mengenali beberapa model untuk memahami bagaimana jenis konten diserap atau dialami oleh audiens target pemasaran kita. E-marketing atau pemasaran internet atau pemasaran elektronik adalah segala upaya yang dilakukan produsen untuk melakukan pemasaran produk atau jasa menggunakan media elektronik atau internet. Digital marketing mengoptimalkan pemanfaatan media digital untuk mendapatkan data,
pasar, dan pelanggan-pelanggan potensial, sehingga pelaku bisnis dapat mengambil langkah marketing yang tepat untuk mengakomodasikan perubahan perilaku konsumen. Sebagai contoh, jika saya membuka usaha melalui bisnis, maka saya akan memilih menggunakan marketing karena lebih mudah untuk memasarkan produk saya. Contohnya melalui seperti pemasaran online, seperti berjualan online atau dan lain-lainnya. Berbeda dengan digital marketing, internet marketing hanya bisa dilakukan melalui internet. Contohnya seperti SEO, SEM, dan social media marketing. Sedangkan untuk digital marketing masih bisa dilakukan tanpa internet, seperti iklan di televisi dan billboard elektronik. Di video ini membicarakan kerangka belajar digital marketing untuk pemula. Ada 3 fase yang perlu dipahami yaitu build, automate, dan scale. Bisnis Anda sekarang ada di fase mana? Judulnya Kerangka Ideal Belajar Digital Marketing untuk Pemula. Pembicaranya Denny Santoso. Manfaat dari menonton video ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara mempelajari tentang digital marketing yang efektif.